Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Syahril, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mencintai alam dari perspektif Al-Quran. Manusia dan alam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bumi dalam hal ini merupakan alam yang menjadi tempat yang Allah ciptakan untuk umat manusia, menjadi sebuah tempat di mana manusia dapat bertumbuh, berkembang, berlindung, dan bertahan hidup sebagai karunia bagi manusia itu sendiri. Jelaslah bukan bulan, Mars, apalagi Venus dan Uranus. Tempat yang benar-benar cocok bagi manusia adalah bumi itu sendiri. Karena sebagaimana fitrahnya, bumi adalah tempat yang cocok dan pas untuk manusia. Maka untuk apa kita mencari kenyamanan, mencari sesuatu yang pantas di luar planet kita? Padahal bumi itu sendiri adalah tempat yang Allah ciptakan sejatinya untuk manusia itu sendiri. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat memperhatikan penyelamatan dan pemeliharaan lingkungan serta melarang berbuat kerusakan di muka bumi ini, yang akibatnya bisa fatal bagi kehidupan manusia itu sendiri. Berikut ini akan dibahas tentang ayat-ayat Al-Quran tentang penyelamatan lingkungan sebagai bentuk cinta kita kepada alam. Ya, tentu saja ada sebuah kewajiban bagi kita bersama. Yang pertama adalah Al-Quran Surat Shad ayat 27-28 yang menerangkan bahwa Allah menciptakan bumi, langit, dan di antara keduanya dengan baik. Penciptaan alam semesta ini telah didesain sedemikian rupa agar manusia dapat memanfaatkan dan menikmatinya. Ini adalah Al-Quran Surat Shad ayat 27-28. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Quran Surat Shad ayat 27-28. Dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah dan tidak berburuk sangka kepadanya atas segala yang diciptakannya di muka bumi ini, yaitu bahwa Allah telah menciptakan alam ini untuk kenyamanan dan kesejahteraan manusia, sehingga kita hendaknya beriman kepada Allah dan berbuat baik di muka bumi ini. Berbuat baik di sini contohnya adalah dengan menanam pohon, menikmati hasilnya, dan tidak rakus mengeksploitasi alam secara berlebihan. Itulah mungkin ciri-ciri orang yang kufur serta tidak pernah cukup. Selanjutnya, ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. Berikut ini juga menekankan bahwa Allah memberikan rezeki kepada manusia semuanya dan melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ
كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan. Dari ayat ini dapat diketahui bahwa Allah memberikan rezeki kepada manusia yang disediakannya di bumi ini. Manusia hanya tinggal mencari tahu bagaimana memanfaatkannya, apa yang ada di muka bumi ini, untuk memenuhi segala keperluannya dengan catatan bahwa manusia tidak boleh merusaknya, hanya memanfaatkan dan memeliharanya. Selain ayat di atas, penekanan tentang larangan berbuat kerusakan di muka bumi ini dan kepastian bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada manusia yang berbuat baik dan bersyukur di muka bumi ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56-58. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum datangnya rahmat, yaitu hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran, dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 56-58. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Allah memperlihatkan kesejahteraan manusia di muka bumi ini dengan misalnya diturunkannya hujan yang memungkinkan pepohonan tumbuh.
dan tentunya menghasilkan buah yang bisa dinikmati manusia. Dengan ini semua, diharapkan manusia dapat bersyukur dan berdoa dengan penuh harap kepada Allah, serta memelihara karunia-Nya dan tidak berbuat kerusakan. Namun, banyak manusia-manusia rakus yang mengeksploitasi dan menebang pohon secara liar hanya untuk memenuhi hasrat duniawinya, sehingga air yang seharusnya diserap oleh pohon mengendap dan menghasilkan banjir di mana-mana, seperti yang kita ketahui di sebuah daerah yang kita ketahui bersama. Bagaimana surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surat Ar-Rum 41-42. Ayat ini menjelaskan bahwa segala kerusakan di muka bumi ini adalah akibat ulah manusia, bukan semata-mata hanya azab atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang kita berbuat justru membunuh kita secara perlahan dan menghancurkan bumi ini sendiri. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, seperti penebangan pohon secara liar, global warming, menggunakan transportasi yang tidak ramah lingkungan hingga mempertipis lapisan ozon, dan dampak buruknya kembali kepada kita dan menjadi bumerang. Dari itu, marilah kita sayangi bumi kita dan cintai alam kita, maka alam itu akan mencintai kita dan melindungi kita dari segala mara bahaya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, orang-orang yang ada rasa rahim yang dirahmati oleh Tuhan Maha Rahman, yang memberikan berkat dan Maha Tinggi. Sayangilah orang-orang yang di bumi, supaya kamu disayangi oleh yang di langit. Wujud dari mencintai sesama adalah mencintai dan menjaga alam. Karena jika alam atau bumi rusak karena ulah seseorang, maka dampaknya tidak hanya menimpa kepada orang itu saja, tetapi kepada orang lain pula. Mari cintai bumi kita, maka dia pun akan mencintai kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Like and subscribe. Barakallahu li wa lakum.